Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nena Marani dari kelas 11 OTKP 1, sekolah di SMK Kusuma Bangsa 2. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang kepegawaian, judulnya jenjang karir. Apa rencana setelah lulus? Rencana setelah lulus SMK yang paling umumnya adalah melanjutkan pendidikan dan perguruan tinggi atau kuliah. Yang kedua, impian saya setelah lulus yaitu keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Banyak orang yang ingin memiliki karir yang memungkinkan mereka untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Yang ketiga, ilmu yang harus dipelajari yaitu selain komunikasi, penting bagi kamu untuk menguasai keterampilan atau teamwork atau kerja sama tim. Dan target saya yaitu setelah lulus kuliah saya ingin memulai pekerjaan untuk fresh graduate, memiliki aktivitas yang bermanfaat, memulai bisnis sendiri. Sekian jenjang karir saya, semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stibona Putri dari kelas 11 OTKP 1. Saya ingin mempresentasikan tentang jenjang karir impian saya. Saya saat ini sekolah di SMK Kusuma Bangsa 2. Setelah saya lulus sekolah pada umur 18 tahun, saya ingin melanjutkan kuliah di Universitas Gunadarma mengambil jurusan psikologi. Ini contoh konseling di psikologi. Visi dan misi saya kenapa mengambil jurusan psikologi. Visi membantu orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental, emosional, sosial atau perkembangan dengan menggunakan metode psikoterapi dan konseling. Misi mempelajari lebih dalam lagi tentang tingkah laku jiwa, emosional dan kesehatan mental manusia. Target saya lulus S1 psikologi pada umur 21 tahun. Target saya setelah saya mendapatkan gelar S1, saya akan menjadi psikolog di rumah sakit atau badan intelijen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sashiaulia Putri dari kelas OTKP 2. Saya sekolah di Kusuma Bangsa 2. Saya ingin menjelaskan jenjang karir impian saya setelah lulus sekolah. Apa impian setelah lulus? Saya memiliki 2 planning dalam perencanaan karir saya setelah lulus. Yang pertama, saya ingin menjadi manajer keuangan. Planning saya yang kedua adalah menjadi akuntan. Namun, saya harus memilih salah satu di antaranya, dan planning yang pertama saya memilih untuk menjadi manajer keuangan. Langkah setelah lulus, langkah awal saya pada usia 18-19 tahun. Setelah lulus, saya akan melanjutkan pendidikan kuliah di jurusan manajemen sebagai langkah awal, karena saya akan menjadi manajer keuangan. Target pertama saya akan menempuh pendidikan S1 Sarjana Ilmu Manajemen selama 4 tahun, karena saya akan masuk perusahaan investasi yang mengharuskan saya memiliki ijazah S1. Kemudian saya akan mengikuti seleksi manajer keuangan setelah saya lulus S1. Dan target utama saya di usia 27 sampai dengan 30, saya sudah bisa menjadi manajer keuangan di perusahaan investasi. Bagaimana jika saya gagal menjadi manajer keuangan? Jika saya gagal dalam planning saya yang pertama, saya akan melanjutkan planning yang kedua dengan menjadi akuntan. Kesimpulan saya, bila telah diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, baik hasilnya sukses atau gagal, sesungguhnya semangat perjuangan itu adalah kesuksesan itu sendiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nana Khairanisa dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenjang karir impian saya setelah lulus SMK. Apa impian setelah lulus? Dalam perencanaan karir saya memiliki 2 planning. Yang pertama adalah menjadi PNS golongan pembina di Kementerian Departemen Pertanian, dan yang kedua menjadi manajer di PT Indomaret. Namun saya menyadari bahwa saya tidak bisa menjalani keduanya di waktu yang bersamaan, maka saya harus memilih satu di antara keduanya, dan planning utama saya adalah menjadi PNS golongan pembina di Kementerian Departemen Pertanian. Langkah singkat saya setelah lulus SMK apa sih?
Setelah lulus saya akan menempuh pendidikan D3 Administrasi Perkantoran sebagai langkah awal saya. Kemudian saya akan mulai mencari pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan biasa untuk menambah skill dan pengalaman kerja saya. Ilmu yang harus dikuasai selama saya SMK, saya mempelajari banyak ilmu terkait administrasi perkantoran seperti arsiparisasi, korespondensi, akuntansi, sarpras, dan humas. Saya sendiri telah menguasai banyak ilmu setelah belajar dari SMK berkat guru-guru yang telah membimbing dan mengajarkan dengan baik. Saya telah menguasai bagaimana cara mengelola arsip, surat menyurat, pelayanan prima, membuat proposal, dan laporan keuangan. Tidak hanya dari akademis, tapi juga disertai dengan sikap tanggung jawab, berjiwa pemimpin, mampu mempelajari hal baru dengan mudah, dan mudah beradaptasi, maka saya yakin saya mampu mewujudkan karir impian saya. Target saya mampu menjelaskan target saya menjadi seseorang wanita karir awal, yaitu saya akan melalui jenjang perkuliahan saya di usia 19 sampai 20 tahun dan menempuh pendidikan D3 Administrasi dan kemungkinan saya lulus di usia 20 sampai 22 tahun. Di pertengahan kemudian saya akan mengikuti seleksi CPNS setelah saya lulus D3. Target saya setelah saya resmi menjadi PNS, saya akan mengambil Larasi S1 Administrasi Perkantoran agar saya bisa naik ke golongan 3. Di perakhirnya, target utama saya di usia 35 tahun, saya akan sudah bisa menjadi PNS gabungan pembina utama muda. Maka untuk memperoleh hal itu, saya akan melanjutkan kuliah S2 dan membuat prestasi selama bekerja agar saya dapat kenaikan pangkat istimewa. Bagaimana jika saya gagal menjadi pemimpin wilayah perusahaan saya? Jika saya gagal dalam planning saya yang pertama, maka saya akan melanjutkan planning saya yang kedua. Hal yang saya lakukan pertama kali dengan langsung melanjutkan ekstensi S1 akuntansi dengan mengambil kelas karyawan agar saya tetap bisa bekerja dan mencari peluang. Kemudian setelah lulus ekstensi S1, saya akan mencari lowongan pekerjaan di beberapa perusahaan. Selama ekstensi S1 juga saya akan mengikuti kursus bahasa Inggris agar saya bisa membuka peluang bekerja di perusahaan asing ini. Kesimpulannya, setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Kesuksesan sebuah bisnis tidak akan bisa didapatkan dengan cara yang instan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu datang kejebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasha Aulia Putri dari kelas OTKP 2. Saya sekolah di Kusuma Bangsa 2. Saya ingin menjelaskan jenjang karir impian saya setelah lulus sekolah. Apa impian setelah lulus saya memiliki dua planning dalam perencanaan karir saya setelah lulus. Yang pertama, saya ingin menjadi manajer keuangan. Planning saya yang kedua adalah menjadi akuntan. Namun saya harus memilih salah satu di antara keduanya. Planning pertama saya memilih untuk menjadi manajer keuangan. Langkah setelah lulus, langkah awal saya pada usia 18 atau 19 tahun. Setelah lulus, saya akan melanjutkan pendidikan kuliah di jurusan manajemen sebagai langkah awal karena saya akan menjadi manajer keuangan. Target saya akan menempuh pendidikan S1 Sarjana Ilmu Manajemen selama 4 tahun karena saya akan masuk perusahaan investasi yang mengharuskan saya memiliki ijazah S1 Sarjana Ilmu Manajemen. Kemudian saya akan mengikuti seleksi manajemen keuangan setelah saya lulus S1. Dan target utama saya di usia 27 sampai dengan 30, saya sudah bisa menjadi manajer keuangan di perusahaan investasi. Bagaimana jika saya gagal menjadi manajer keuangan? Jika saya gagal dari planning yang saya yang pertama, saya akan melanjutkan planning yang kedua dengan menjadi akuntan. Kesimpulannya, bila telah diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, baik hasilnya sukses atau gagal, sesungguhnya semangat perjuangan itu adalah kesuksesan itu sendiri. Nggak bisa. Tekan nafas. Oh.